Iya, Apa kabar Mas? gimana Apa gimana? kabar? Apa kabar? Baik. Oke. Gini, Timnas kabarnya gimana? Timnas off dulu karena virus. Eh, Sampai kapan masih belum tahu? belum belum tahu. Gini, bis. Belum tahu. Oh gitu. Oh. Ah, Mas, ya, hmm, ceritanya Mas, cerita awal mulanya suka basket gimana? sukanya gimana ya? Eh, mulai dari mana ya? Sebenarnya kan basket kan by accident ya. By accident basket tuh. Jadi dulu saya kan main sepak bola sebenarnya. Dulu kan mainnya sepak bola, terus badminton, terus Hmm. ya tahun berapa tuh ya mulai basket ya? Mulai basket ya mulai mungkin udah mau SMA tuh tahun 92 kayaknya. 92 93 tuh. Wih, Jadi aku zaman baru dulu umur kalau main sepak tiga bola tahun. dilarang. Kenapa dilarang? Karena seringan zaman saya berantem mulu gitu. Gitu. Jadi sama bapak saya udah nggak usah main sepak bola daripada ntar berantem berantem terus. Akhirnya, Oh gitu. akhirnya si bapak saya udahlah apa namanya olahraga lain. Akhirnya saya badminton, main badminton bulu tangkis nggak di apa ya dijanjin dulu sama bapak saya mau masukin klub gitu kan, tapi nggak di nggak masuk masuk. Akhirnya saya masuk juga olahraga itu. Akhirnya di rumah gitu. Hmm. Ada berapa lama rumah terus disuruh pergi bapak saya, ngapain laki-laki di rumah aja, sana pergi cari kesibukan. Ya udah saya main-main, lihat teman saya yang ngapain nih olahraga apa ya, kok menarik gitu, lari-lari sambil lemparin bola gitu. Oh. Oh, terus saya lihat-lihat aja dulu, belum belum ngerti kan. Oke, Ah. terus diajarin temen, ini mainnya gini-gini, oh gini. Ya Itu dengan SD, sharingnya waktu SMP. ya baru tertarik lah. Gitu. Sebenarnya baik accident sih intinya. SD atau SMP itu? SMP kelas 3 mau SMA, iya SMP kelas 3 mau SMA kayak sih, SMA ya. Bisa masuk ke profesional gimana awalnya Mas? Ya saya main di Mitra Guntur 3 tahun ya, dan waktu itu ada tryout Satria Muda lagi bikin. Dulu saya nggak tahu namanya timnya apa sih, cuman dalam perjalanan akhirnya saya tahu itu namanya Satria Muda. Saya Satria Muda di tahun 95 itu mereka cari talent ya, cari talent. Dan kebetulan yang masuk itu senior saya 9 orang dari Hmm. Mitra Guntur. Terus 3 orang Porci awalnya kan Satria Muda tuh. Terus jadi mereka ada scrimmage gitu, scrimmage di lapangan saya di Mitra Guntur di mana, Manggarai. Dari Manggarai itu dekat PM Guntur lah di situ. Jadi saya main, saya Iboy, karena saya hitungannya Mitra Guntur ya, jadi Mitra Guntur lawan Ah, tim Satria Muda itu, tahun Satria senior saya Muda. sebetulnya. Ya, Itu umur saya berapa? jadi saya Iboy, terus ada satu veteran Mitra Guntur, terus sama Ali Budi Mansah, ya mungkin kena ya Ali Budi Mansah, terus satu lagi Hmm. kakaknya Bambang Hermansyah, gitu. Main nasional dua-duanya tuh. Sama Itu umur satu ya berapa? kita main, kenapa? Umur berapa? Umur berapa? Umur 18 tahun saya. Umur Oh, 18. 18. Oh. Nah, terus Mas, kok bisa dipanggil cacing, Mas? Emang dulu kurus banget ya? Ya dulu kan saya kurus ya, mungkin ya, ini kan panggil senior saya dulu. Kurus, terus saya main juga zaman dulu kan, ya namanya juga saya bener, ibaratnya kenal basket telat lah ya. Jadi saya cuma Hmm. mikir ya gimana apa namanya bikin yang simpel aja buat saya waktu itu. Saya punya energi gede, saya punya apa namanya size juga. Jadi saya pikir
ya saya main di strength saya waktu itu aja sih. Jadi main lebih agresif, saya suka rebound, suka defense gitu. Terus juga saat itu sambil kurus, tapi makan saya banyak sekali. Jadi orang bilang, "Oh, lu cacing aja gue panggil ya." Saya waktu itu ya udahlah, saya nggak tahu siapa. Ternyata nggak tahu dalam perjalanannya saya baru tahu, oh ada namanya Dennis Rodman, panggil The Worm. Klubnya kan untuk yang profesional SM sama Aspak. Terus mulai melatih kan di CLS. Nah, dulu kan dari SM sempat pensiun ya Mas ya. Habis itu masuk di Aspak. Zamannya NBL. Iya benar ya. Ya. Itu faktor apa Mas yang mempengaruhi Mas dari pensiun kok habis itu bisa main lagi? Ya saya sekolah Amerika 2 tahun, terus saya pulang. Jujur saya nggak punya duit aja sih waktu itu. Duit habis buat sekolah, duit saya saya dapat sama basket, ya habis di sana gitu, pulang ya beberapa dolar aja lah. Akhirnya hal yang paling mudah yang saya pikir kan, saya punya skill, punya knowledge, punya experience juga gitu kan. Kebetulan waktu itu saya pulang, saya dikontak langsung sama pemilik Aspak. Udah, coba ya. Main lagi. Pada saat di Aspak ngerasain juara juga ya Mas ya? Back to back 2 tahun. Ya. Untuk targetnya sendiri Mas, sekarang apa yang pengen dicapai Mas? Mungkin sebagai pelatih. Ya saya sih kalau ngomongin target kan selalu dari memulai tim itu selalu saya taruh selalu yang tertinggi lah ekspektasi, karena kalau jatuh paling enggak saya turunnya sedikit gitu. Kalau naruh ekspektasi rendah jatuh itu mana lagi gitu. Nah, buat saya paling enggak gini, dimanapun saya melatih ya, tim itu harus ya punya sesuatu hal yang baik lah. Ya, karakternya jadi baik, terus pemainnya punya terus kerja yang baik, terus juga mungkin dari prestasi pas individu pemain juga lebih baik lagi gitu. Kalau semua pelatih semuanya juara gitu kan, itu hal yang umum lah ya. Saya juga ngerti itu gitu. Jadi buat saya juga klise juga kalau bilang pelatih, oh saya cuma mau mau membangun tim ini, itu agak bullshit lah ya. Mau pelatih pasti mau juara gitu. Cuman kadang juga kita ngomongin kita mau juara, cuman kan kita juga harus realistis ya. Misalnya ngomongin talent, ngomongin funding, ngomongin apalagi ya kompleks lah ya. Jadi buat saya tetap aja ya realistis kalau sebagai pelatih cuma ngomong juara-juara. Cuman dasarnya kalau buat saya adalah ya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi lah untuk secara individu, ke pemain-pemainnya, ke timnya, juga ke sayanya gitu. Kalau saya kan cuma jadi dapat efeknya lah, dapat bonusnya. Misalnya pemainnya lebih bagus dari sebelumnya, timnya lebih bagus dari sebelumnya, efeknya ke saya juga, saya dapat apresiasi. Kalau mau tim yang lain sih, yang saya mau sebagai pelatih mungkin ya buat buat pemain-pemain Indonesia yang baru lah ya, untuk mempersiapkan ke depan bola basket Indonesia lah. Gitu. Mungkin di usia dini kan nanti depannya. Terus Coach, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Filosofi dalam basket Mas Cacing itu apa sih? Iya, saya filosofi begini, saya penggemar dari Popovich lah. Sama-sama. Iya, tim kan nggak bersenter pada satu orang, nggak bergantung pada satu orang. Saya semua tim punya porsi masing-masing gitu. Jadi filosofi saya adalah ya basket
harus menarik kalau buat saya. Buat saya itu basket harus menarik dalam satu sisi juga, tapi ada satu apa namanya sistem yang membuat tim itu ya menjadi kayak apa ya, kalau contohnya itu kayak misalnya siapapun nanti yang masuk ke tim itu, ya itu sistemnya gitu, mau pakai maksudnya sistemnya karakternya tim itu udah jadi. Saya sih itu aja filosofi ya, karena simpel, saya mungkin simpel basket. Kalau orang ngomong filosofi udah simpel basket, bisa basket kenapa harus gitu, kenapa bisa, kenapa harus drive ke dalam gitu. Betul. Oke, terus Mas, ada pertanyaan lagi. Kapan nih pegang tim Surabaya lagi? Ada kemungkinan nggak? Kapan? Ya, kemungkinan sih ada aja ya, cuman tergantung ada yang mau nggak sama saya aja gitu. Ada penawaran apa nggak? Iya, kan tergantung itu loh. Terus Mas, momen yang paling berkesan apa Mas sebagai pemain sama sebagai pelatih? Pemain ya, sebagai pemain ya mungkin saya 2004 ya kalau sebagai pemain ya. 2004 Kenapa? Saya itu ya gini, 2003 saya dicoret di tim nasional, ya kan, karena alasan bahwa saya itu saya ingat banget kalau ditulis gede-gede bahwa kalau saya ini kalah bersaing dengan pemain-pemain yang nggak bisa apa ya, saya ini kalah bersaing dari pemain lain karena itu membutuhkan pemain lebih dari satu posisi. Padahal kalau saya pribadi, menurut saya pemain mungkin bisa main di lebih dari 3 posisi gitu kan. Saya bisa main 4, bisa main nomor 5, saya bisa main wing gitu kan. Iya. Jadi waktu itu saya anggap ini kan cuman apa ya, alasan aja lah kalau saya boleh ngomong. Jadi 2003 itu menjadi apa ya istilahnya, satu semangat buat saya untuk membuktikan kalau ya simpel ya, sebagai main maunya kan membela timnas. Kalau buat saya zaman dulu ya, ngapain kita ngomongin itu suatu kebanggaan lah maksudnya timnas. Cuman begitu kecoret dengan alasan itu kan kayak seperti ada kayak bukan bilang sakit hati, tapi lebih ke apa ya, lebih ke merasa kayak disisihkan dengan cara yang nggak fair gitu aja kalau saya. Jadi 2004 itu saya, iya begitu saya dicoret, saya cuma butuh waktu beberapa hari, terus saya latihan, saya ketemu teman saya, adalah personal trainer gitu, saya latihan serius, karena saya bilang nih season 2004 saya harus bukti bahwa apa yang para coaching staff dan manajemen yang dari tim nasional itu salah gitu. Dan 2004 ya saya membuktikan kalau saya bisa bawa tim Satria Muda juara, terus saya juga jadi MVP, dan saya waktu itu juga nggak tahu kalau saya udah nggak ada ACL-nya juga. Jadi setahun saya main satu season itu nggak ada ACL, jadi waktu setelah itu saya pergi ke Filipina untuk check up, ternyata nggak ada ACL. Habis Filipina jadi saya nggak pulang, langsung operasi gitu aja. Itu jadi momen 2004 itu jadi rentetan dari 2003, ya hasilnya gitu loh. Jadi saya percaya apa yang sudah ya kita kerja tetap usaha pasti ada hasilnya lah. Akhirnya 2004 timnas ya? Enggak, 2000 saya nggak timnas lagi. Saya 2004 itu saya operasi ACL kan. Operasinya itu, Ya sih, saya baru main timnas lagi itu di 2006, masalah. 2006-2007. Karena kan 2000 berapa tuh? 2005 timnas band. Nggak ada Filipina band. Terus 2006 baru mulai itu pembentukan tim. 2007 baru saya main SEA Games lagi. Itu terakhir saya main. Itu umur berapa, Mas? Umur saya berapa umur itu? 27 deh, nggak salah. Oh, 27 udah. Oh. Ya. Nah, terus Mas,
Kalau sebagai pelatih sendiri apa Mas momen terbaiknya? Momen yang nggak terlupakan? Momen terbaik ya waktu saya juara sama CLS lah ya, karena saat ini ya, untuk saat ini saya momen CLS, dua momen sebenarnya sih. Satu momen dengan CLS karena istilahnya ya sebagai rookie coach gitu, saya bisa bawa tim CLS yang dimana ya nggak diprediksi lah ya. Menurut saya kan waktu itu mereka juga nggak bilang CLS sebuah tim yang apa yang punya harapan juara gitu loh. Jadi saya bisa bantu tim itu aja sih, bikin karakter pemainnya juga baik kan, mereka juga hasil kerja keras mereka bukan gratisan juga gitu dari tim CLS Knights. Iya, iya. Ya deserve lah mereka pemain-pemain. Dan satu lagi satu lagi udah NSA kemarin tuh, yang season 2019 ya. Semua orang bilang hanya beruntung kalau mereka bilang. Cuma mereka nggak lihat bagaimana pemain NSA itu ya sama aja kayak pemain CLS gitu ya. Ya mereka kerja keras. Ya, menurut saya semua hal itu perlu beruntung kita. Bukan berarti beruntung doang kita perlu, enggak, perlu kerja keras ya, perlu luck dalam suatu hal ya, tapi luck itu nggak bisa 100%. Nah, 100% itu kerja keras dan kerja cerdas menurut saya. Iya betul itu, setuju. Nah terus Mas, lihat basket Indonesia sekarang itu menurut Mas Aceng gimana? Sekarang sih udah rame ya, cuman saya bingung juga ya kenapa pemain sekarang nggak ada yang terus ke pro gitu. Itu yang jadi concern saya, itu aja sih. Saya lihat di junior bagus, cuma nggak lanjut ke pro. Jadi talentnya di pro kan gini, kalau kita ngomongin tim nasional pasti ngomongnya ke Liga Pro gitu. Jadi banyak pemain dari Liga Pro ini akan menuju ke tim nasional. Nah, kalau pemain yang ke Liga Pro secara talentnya nggak banyak, ya kan, gimana ngomongin kita akan buat ke tim nasional gitu kan, nggak mungkin kita ngambil pemain amatir, ya kan. Kenapa saya bilang nggak mungkin lah, amatir latihan seminggu sekali, ya kan nggak mungkin lawan jago-jago pemain amatir, ya nggak. Kalau dia nanti tanding sama pemain pro, ya mungkin dia menang 1 kali, kalah 10 kali. Kenapa? Ya secara latihannya beda kok. Iya. Orang mungkin bilang, wah ini kalah sekali mah, ya benar mungkin. Cuman kalau dia ngomongin pemain yang lain, saya bilang ya gimana? Tapi menurut Mas Cacing, faktor klub berpengaruh nggak Mas? Karena nih sekarang kan IBL sistemnya pakai sistem rookie. Nah, bisa jadi lah, mungkin ya. Banyak tim mau milih pemain ke tim besar. Iya. Saya sih nggak salahin ya. Saya nggak salahin, cuman gini, simpelnya adalah semua, kalau ngomongin background saya dulu, Satria Muda lah, tim saya itu kan tim kecil, ya kan. Kalau kita berpikir lebih untuk prestasi, ya kalau logikanya adalah bermain di tim kecil. Kenapa? Play pasti banyak. Kemungkinan besar main besar. Kalau tiba-tiba kalian mau main di tim besar, kemampuannya seperti apa dulu? Gitu. Apakah bisa ngalahin pemain yang sudah ada di tim itu mungkin 2-3 tahun atas gitu kan? Dan saya nggak lihat itu di rookie-rookie ya. Malah kalau saya lihat rookie loh, baik kalau emang dia punya kemampuan, dia kan main di tim kecil. Begitu tim kecil dia bisa perform, dia ke tim besar baru. Dan itu jalurnya seperti itu. Rata-rata seperti itu, begitu menit banyak, improve segala macam, ya saatnya mereka juga mempersiapkan diri buat masa depan mereka. Kalau buat saya kan saya terus terang aja, gitu. Nggak mungkin juga tim kecil juga ya boleh dibilang, ya boleh ngomongin masalah loyalitas, tapi juga loyalitas dalam koridor juga nggak membawi kita kalau sekarang ya. Karena kan saya dengar juga agak di bawah juga gitu ngomongnya loyalitas, yang ngomong loyalitas bayarlah pemainnya kan gitu. Buat saya.
ini mungkin pengaruh juga nggak Mas, kalau menurut Mas Cacing nih. Saya berpendapat bahwa kalau dulu kan tim-tim itu kan apa ya, ada tim juniornya juga gitu loh. Karena dengan sistem IBL yang rookie IBL ini, akhirnya tim-tim juga akan agak males bentuk junior. Karena nanti pastinya belum tentu yang junior itu masuk di tim dia tersebut gitu loh. Karena sistemnya kan nanti drawing. Rookie, siapa yang dipilih, nanti bisa masuk ke klub lain. Makanya mungkin itu salah satu faktor. Setuju nggak, Mas? Ya, apa namanya? Sebenarnya sih ngomongin sistem itu kan sudah beda gitu. Sistemnya bedanya adalah yang diomongin pembinaan kan sebenarnya kalau ngomong masalah ngomong idea sebagai apapun namanya lah menuju Sugiarto. Sebenarnya kan dimanapun juga kayaknya udah nggak ngomongin pembinaan lagi ya. Jadi kalau ngomongin pembinaan dua hal yang berbeda arahnya ya. Kalau ngomongin pembinaan berarti amatir gitu. Kalau ngomongin pro berarti ya profesional. Di mana ya istilahnya ya udah nggak mikir-mikir yang ngomongin salah tadi saya bilang loyalitas. Ya istilahnya kalau nggak main di nanti dibina di A nggak bisa main di klub A gitu. Kan kita ngomongin masalah profesional. Cuman kalau sekarang masalahnya kan apakah kita mau berpikir ya seperti itu aja gitu. Karena kalau ngomongin kalau kita mau profesional kan artinya ada hal-hal yang ya kita harus moving forward gitu. Jangan mikir cuman kalau saya misalnya dari klub A juniornya saya mau main di klub A. Gitu kan pemikirannya seperti itu. Iya. Yang mau moving forward sebagai nanti profesional, mungkin dia mikir oke, latihan di klub A, oke, saya ikut rookie, saya mau main di mana aja, pokoknya target saya misalnya mau jadi pemain nasional atau saya mau pemain termahal di Indonesia gitu. Itu kan harus mikirnya seperti itu. Apakah nanti dia akan bermain di klubnya A lagi yang mungkin aja kalau klub A mungkin nanti mau bayar dia kan mungkin dibanding berpolemik saya misalnya dari klub mau di klub A main di klub A ya pada mikir seperti itu ya kan. Kalau di sisi pemain sih kalau saya mikirnya kalau emang dia berpikir nggak perlu uang ya dia jangan main basket ya kan. Karena apa? Karena dia akan berpikir amatir terus. Kalau ngomongin profesional ya perlu uang ujung-ujungnya kan. Kalau ngomongin profesional kan gitu kan dia hidup di basket itu buat seperti bekerja. Dia harus mungkin kerja, latihan 4 jam sehari atau 6 jam sehari, bener kan? Dia harus mungkin ada makanan, dia harus mungkin menghilangkan socialize dia juga kan. Dia harus ngurangin semua. Cuman kalau dia berpikir masih mau main dari klub A ya jangan dia main ke pro, mikirnya main ke amatir aja. Dia kan itu akan stuck gitu. Kalau saya. Oke, Mas ini ada yang tanya nih langsung dari Artido Daniel. Kalau Mas Cacing nih baru pindah di tim yang baru, kira-kira sebagai pelatih apa yang Coach Cacing persiapkan nih untuk awal-awal? Ya pertama kan saya pasti lihat pemainnya dulu, pemainnya seperti apa. Standarisasi saya kan biasanya ekspektasi saya selalu tinggi gitu. Cuman kan kadang ekspektasi nggak sesuai dengan harapan, dengan kenyataan gitu kan. Jadi ya pasti saya ada standarisasi, misalnya kalau ke klub baru dilihat dari pemainnya skillnya gimana, ya kan. Apakah bisa match dengan sistem yang akan dibangun gitu kan. Kedua, fisiknya seperti apa pemain ya, fisik, size gitu kan kita lihat. Kita akan main seperti ini bisa nggak? Karena kan tetap saya kan menyesuaikan style saya dengan style bermain saya dengan dengan istilahnya kan kalau itu dibilang senjata yang saya punya match nggak gitu loh. Kalau nggak match ya kita sedikit ada sedikit turunin sedikit standarnya
Itu aja kalau saya. Dan saya selalu ada kalau masuk tim baru juga ada namanya tes awal. Di fisik tuh pasti ada tes awal buat saya, itu pasti. Saya mau ya mereka tahu kemampuan fisiknya seperti apa akan bermain. Misalnya pemain ini akan kuat 20 menit aja udah itu bubar, atau pemain ini kuat cuma 5 menit aja atau bubar gitu kan. Jadi saya tahu strength-nya mungkin pemain ini cuma kuat buat nahan yang mungkin small man ini ada. Jadi saya kira-kira saya udah punya gambaran pemain seperti apa. Juga saya juga melihat manajemennya juga gitu. Manajemennya sesolid apa sih manajemennya? Karena bagaimanapun juga kan kita nggak bisa lepas. Jadi triangle kalau saya bilang itu triangle apa ya istilahnya triangle kolaborasi ya dari pemain ke pelatih. Saya nggak bilang pelatih, coaching staff, pemain coaching staff manajemen ke pemain gitu. Itu jadi bentuk satu triangle. Jadi kita harus ada harmonis gitu loh. Bergeraknya harus harmonis. Itu sih. Oke. Berarti ini ya Mas ya, lihat situasinya dulu, kondisi pemain, terus manajemennya juga gimana, baru bikin suatu programnya itu ya Mas ya? Iya. Karena misalnya gini ya, saya beri contoh kayak waktu saya di CLS Knight, kan kalau saya lihat secara fasilitas baik, manajemen baik. Cuman di beberapa pemain secara fisik kurang gitu, terutama di strength. Jadi saya fokus di strength aja fokusnya. Kenapa? Karena secara kardiovaskular mereka baik-baik gitu pemainnya kan. Terus apalagi, ternyata dengan sistem yang dibangun waktu itu ball handling dan passing pemainnya kurang. Padahal pemainnya cepat-cepat sekali. Akhirnya apa? Saya fokus di awal latihan adalah ball handling dan passing banyak. Ternyata apalagi, dari sisi finishing pemainnya waktu itu banyak nih, terutama open layup, kan waktu zaman saya pertama datang di CLS seperti itu kan. Akhirnya saya difokus gimana nggak open layup nggak miss. Terakhir adalah masalah turnover, karena waktu itu saya lihat CLS Knight turnover lumayan banyak sih. Jadi saya bikin satu sistem bermain, turnover nggak boleh banyak-banyak. Jadi kita mulai begitu. Tapi kan ibaratnya istilahnya step by step ya. Kan paling nggak kita udah tahu parameter. Begitu saya di NSA pun saya tahu, ya kan. Ternyata seperti apa masalah yang dihadapi. Coba saya beradaptasi juga gitu kan. Saya nggak mungkin apa yang saya bikin di CLS Knights, saya bikin juga di NSA 100%, nggak mungkin. Gitu loh. Kondisinya beda juga soalnya. Ya kan? Secara manajemen juga beda, gitu kan. Iya. Nah, terus Mas, nggak bisa bilang, saya bilang tapi benar kan, itu ada pepatah. Jadi bilang hard work beat talent when talent doesn't work hard, itu benar saya bilang. Kenapa? Saya bilang itu ya kejadian waktu saya bawa Nesa gitu kan, ya talentnya biasa-biasa tapi mereka kerjanya luar biasa, mereka bisa ya improve beyond the limit aja, yang orang pikir nggak mungkin jadi mungkin gitu. Terus Mas, harapan Mas Aceh sendiri untuk basket Indonesia sendiri apa Mas? Ya, dari tim nasionalnya sama liga. Dari tim nasional sama liganya sendiri gimana? Ya tim nasional kan kita ini kalau saya kemarin ngeliat lagi berproses lah ya, dengan hadirnya Coach Toto. Saya berharap sih bisa tim nasional ke depan bisa lebih baik lagi secara prestasi individu atau tim ya. Gitu sih. Ya saya bilang tuh kalau bisa ya pemain-pemain yang amatir di bawah masuk ke tim pro gitu, yang terutama yang talent gitu, karena ya lebih apa? Halo Derek. Terutama ya gitulah, kalau kita punya talent baik kan, tim nasionalnya enak gitu. Jadi memudahkan tim nasional. Kalau saat ini ya yang di liga ya mungkin bukan yang terbaik ya, tapi yang ada yang terbaik, ya udah itu aja. Jadi saya sih berharap mungkin mereka yang nonton live ini
merasa punya kemampuan ya cobalah main di Liga Pro gitu. Kalau ngomongin Nah, Liga Pro-nya ya menjadi harapan besar buat saya ya kalau bisa menjadi apa ya nggak cuma liga tahunan buat saya gitu. Karena kalau liga tahunan nanti klub-klubnya juga bosen juga. Buat saya liganya bisa jadi satu ajang kompetisi yang setiap tahun lu improve gitu. Sekarang ini udah baik nih kalau menurut saya kan. Karena saya lihat saya ngikutin dari 2000 berapa ya? 2000 saya masuk coaching lah 2015 kan. Tim-tim ini banyak berbenah gitu kalau saya lihat. Tuh saya senang lihat ini gitu. Dibanding tahun sebelum-sebelumnya kan ya mungkin karena ada perubahan sistem juga kan. Coachingnya ya itu aja gitu, maksudnya pemainnya begitu, cara bermainnya begitu. Karena kan lokal semua kan. Sekarang ada impor, ya semua tim berbenah gitu. Dari pemainnya, dari coaching staffnya, dari apa ya, dari semua perangkatnya gitu. Jadi saya berharap sih liga profesional ini semakin hari mutunya tuh lebih baik terus. Mereka harus push di limitnya juga sih. Gitu. Jadi sebuah industri pada akhirnya mungkin nggak tahu ya, kita lagi industri basket, jadi juga mengangkat juga orang-orang yang punya mimpi kerja di dunia basket, ya mungkin nggak jadi coaching staff, mungkin jadi manajemennya ya kan, mungkin juga mau jadi pemainnya karena secara income ya baik gitu loh. Saya sih lihat seperti itu. Harapan saya ya. Nah, tapi bukan bisa bilang kompetisinya gimana ya, tapi kompetisi udah baik. Kalau saya ikutin nih makin baik karena semua tim bisa ngalahin sekarang kan, jadi nggak ada yang bisa santai karena semua tim. Dan pemain juga nggak bisa santai. Kenapa? Hari ini di sini, besok di tempat lain udah gitu. Kalau dulu kan 10 tahun bisa makan tidur di klub yang sama karena persaingannya nggak ada ya itu. Jadi begitu aja. Cuman kalau saya lihat sekarang banyak trade, banyak jual beli pemain, akhirnya artinya kan tim-tim nih mau investasi, mau improve gitu. Kan bagus buat liga-nya juga gitu, game-gamenya. Nah, terus harapan Mas Aceh sendiri untuk pemain-pemain muda gimana, Mas? Ya pemain muda jangan mikirin duit dulu lah gitu loh kalau buat saya ya. Karena apa? Ya, kalau saya bilang gitu, karena saya dengar terlalu banyak lah urusan. Oh dibayar segini, dikasih ini, pindah. Atau mainnya gimana? Ya kan, itu yang saya lihat, saya dengar. Terus juga klub-klub juga ibaratnya mental udah terlalu mendewakan pemain muda itu. Ya kan, pernah saya sampai ngomong, oh pemain ini bagus loh, gini. Saya sampai bilang satu nama. Kalau belum ketemu pemain seperti ini, secara mental dia tahan, saya bilang nggak ada yang bagus. Tapi kalau udah bertemu pemain A, mentalnya masih bisa bagus dan dia nggak takut mainnya, saya ini ada harapan buat dia buat jadi pemain nasional kah atau pemain yang di high level gitu. Jadi ya saya bilang sih seperti itu kalau pemain muda. Dan kedua ya itu jangan cepat puas gitu. Sekarang masuk di expose ya kan, ada masuk di channel YouTube siapa atau dimasukin di IG siapa, besok udah wow gitu. Kalau saya bilang itu pemain muda ya tetap aja down to earth, kerja keras, ya kan. Untuk urusan yang lain-lain itu bonus saja. Karena bagaimanapun nanti orang kok yang nilai, terutama orang yang ngerti basket ya saya bilang ya. Karena saya lihat sih seperti itu ya, fenomena pemain muda sekarang itu. Terus ketiga adalah jangan terlalu percaya apa yang dilihat di YouTube. Ya kan, lihat NBA, pemain NBA gayanya begitu harus ngikutin gayanya, ya kan. Bukan saya bilang nggak boleh lihat begitu, itu bagus buat referensi. Cuman kalau percaya 100% ya jangan, ngelakuin sampai jangan. Kenapa? Pemain NBA itu mereka latihan mungkin 10 kali lebih keras dari kita, ya kan. Karena ya saya sempat pernah ikut latihan juga, mereka lihat latihan mereka seperti apa. Mereka latihan dulu, ya kita nggak ada apa-apanya lah sebagai pemain. Saya ngerasa ya sebagai pemain pro, ya ini nggak ada apa-apanya mereka lah untuk urusan latihan kan.
Saya pernah juga bantu pemain NBA waktu saya sekolah sana kan 2 minggu kan summer. Ya nggak ada apa-apanya juga. Saya bilang dia latihan off season tuh sehari 3 kali kayak minum obat. Pagi, siang, sore, malam sama saya. Malam kalau saya kan 2 minggu saya latihan bantuin dia. Jadi saya tahu etos kerja mereka. Nah kalau saya boleh bilang pemain muda ya ikutin etos kerja kayak mereka, ya kan. Jangan ikutin gaya doang karena mereka itu terlalu jauh gitu. Jauh ya. Buat kita ikutin karena cuman lihat di YouTube gayanya kita di sekarang zaman Steph Curry ya lagi nembaknya jauh-jauh mau nembak dia latihan yang saya dengar ya sehari masuk 1.000 mau nggak latihan itu ya kalau mau begitu gayanya gitu nggak apa-apa tiap hari nembak masuk 1.000 kali masuk ya mungkin ya oke. Cuman kalau nembak sehari masih 100 nembak bukan masuk ya terus mau gayanya begitu ya jangan diikuti. Dan presentasinya kecil lagi. Iya, terakhir fans saya ya ingat selalu ya push to the limit terus gitu. Ya respect sama pelatihnya juga. Bagaimanapun dia adalah orang yang ngelit kalian. Siapapun itu. Hari ini kalian latih ini ya ikutin aja. Walaupun kalian tahu mungkin latih sebelum kalian lebih bagus, ya udah karena apa? Bagaimanapun dia yang ngelit. Gitu. Kalau misalnya kalian dia apa namanya bikin kalian bagus dari satu itu pasti ada. Bagus dari sini pasti ada. Pasti hargai aja. Karena saya lihat pemain muda sekarang ya lebih fragile lah dibanding zaman saya main waktu sama-sama mungkin di tahun yang sama ya di usia yang sama ya. Gitu. Nah terus Mas, ini kan kemarin sebagai pemain habis itu putusin untuk jadi pelatih. Kenapa Mas kok milih pelatih basket di dunia basket lagi? Kok nggak kerja mungkin kantoran atau buka usaha atau gimana? Kalau buka usaha saya udah buka usaha ya. Mungkin saya sebelum pensiun saya udah punya konveksi ya, udah bikin baju olahraga gitu. Kalau mutusin jadi pelatih basket, saya sebenarnya awalnya saya lebih ke mau jadi trainer basket awalnya kan, karena saya pikir banyak pemain muda sekarang secara fundamental kurang baik gitu kan. Cuman dalam perjalanannya waktu setelah saya pensiun basket, saya ngelihat ya opportunity-nya ya kalau saya mau fundamental bisa aja. Cuman berapa orang sih yang akan saya bantu gitu, ya kan? Itu kan bisa saya lakuin sebagai private doang kalau saya mau. Private. Cuman kalau kalau misalnya saya mau sekalian banyak misalnya lebih dari 3 orang, ya saya mendingan saya ke coaching aja gitu. Dan kebetulan kan itu ada kesempatan juga gitu, ada opportunity buat lakuin hal itu gitu. Saya masuk ke jadi asisten timnas gitu. Dibawa ke Amran, di mana kan dia kita kenal ya secara fundamental baik. Banyak hal yang saya belajar dari dia juga gitu. Dan kebetulan saya waktu sama Kak Amran juga dikasih kepercayaan buat latih big man-nya gitu loh. Jadi Gabriel dulu kan, ya itu saya Gabriel siapa lagi ya, Gibeng, pokoknya big man di tahun 2000 saya buat 2015 putih deh. Gitu. Itu jadi saya makin kesini ya mungkin ya coaching bisa lebih cocok buat saya gitu dalam perjalanannya. Jadi kalau cuma saya hobi saya bisa lakuin free time saya gitu. Oke, Mas Cacing, ini selama berkarir di basket, menurut Mas Cacing sosok yang paling berpengaruh banget di dunia basketnya Mas Cacing itu siapa?
sebenarnya kalau yang bener ya bener-bener tuh ya dua orang ya. Satu si Jeki ya, coach Jeki ya, Hatta tuh. Karena saya junior sama dia itu. Jadi dia orang yang ngasih jalan saya lah bisa bisa berkarir di dunia ini gitu, dunia bola basket ya. Orangnya orang pertama, orang kedua adalah Coach Ned Benson. Coach Ned. Ya, Coach Ned itu yang juga bikin saya ya mengerti benar-benar tentang bola basket lah ya. Secara filosofi juga, secara apa namanya teknik gitu, karena dia kan punya degree ya, masternya itu bola basket gitu, dapat master degree-nya itu bola basket, tentang bola basket. Jadi saya banyak juga pengaruh dari dia, walaupun kita pernah berargumen juga gitu loh, maksudnya pada akhirnya saya sadar gitu loh, ternyata orang punya satu filosofi yang beda gitu untuk apa nge-push orang gitu. Kayak waktu itu saya baru tahu begitu saya ketemu dia di Amerika, dia cerita, I know you apa ya become a great player, but you just don't want to do that gitu loh, dia bilang. Ya karena waktu itu sempat saya berantem sama dia, terus saya sempat juga apa namanya clash ya lumayan gede gitu kan, sampai saya juga sempat dipisah, bukan dipisahin apa di jembatani lah sama Mas Erick Thohir, itu pemilik SM Satria Muda. Itu sih. Tapi in the end pas saya perjalanan baru ngerti, oh gini loh, karena juga pemikiran juga itu saya bilang juga ada yang saya juga ngebahas tentang budaya ya, culture shock budaya gitu ya. Saya masih berpikir lokal, ya orang Filipina yang gede tinggal hidup di Amerika, jadi punya pemikiran kayak Amerika. Oh ternyata beda ya, cara nge-push-nya, filosofinya itu sih. Ya belum tentu yang bisa dipakai di sana bisa dipakai di sini juga ya Mas ya. Bukan belum tentu ya, tapi saya bilang sih lebih ke ini aja sih sebenarnya, ke apa banyak benefitnya atau banyak mudaratnya lah buat saya. Gitu. Tapi buat saya sih, kalau orang pernah saya juga waktu zaman main saya karena kebanyakan komplain begini gitu kan, ada beberapa coach juga nggak suka karena saya orangnya kalau ngomong terus terang di depannya, kalau saya karena saya nggak suka dengan gayanya saya ngomong. Kalau saya gitu kan, datang ownernya, jangan gini, jangan gaya orang itu bukan masalah Amerika. Kalau saya orangnya putih-putih, hitam-hitam, saya nggak mau abu-abu. Karena begitu sekali abu-abu ya puyeng sendiri. Nanti pasti ada bakal kejadian kedua, kejadian ketiga, kejadian keempat. Buat saya mendingan diomongin depan kalau saya sih. Nah, pernah nggak Mas pas sebagai pelatih ngerasa ini, oh ini pemain sama nih kayak aku dulu nih pas jadi pemain. Pernah ngerasa nggak? Ya sih, kalau saya sih beda sendiri. Ngomongin apa? Iya beneran. Kalau saya zaman jadi pemain ya ngomongin, mungkin kalau itu udah tahu semua ngomongin tanggung jawab ya, saya nggak usah disuruh udah lakuin gitu loh. Karena saya dari awal kan emang ya begitu saya memutuskan, oh ini istilahnya karir hidup yang saya pilih, ya saya ya fokus di situ gitu loh. Karena saya lihat itu. Misalnya juga saya nggak usah ngomong pemain ya. Kalau mau jadi pemain yang bandelnya yang pinter. Misalnya, iya bandel nggak apa-apa. Jadi pemain bandel tuh nggak masalah buat saya. Sekarang saya pelatih ya. Kenapa? Tapi harus pinter. Pinternya apa? Satu, dia ngerti tugas dan hak dan kewajiban dia itu. Bukan pemain bandel, maunya bandelnya doang. Tapi hak dan kewajiban dia nggak tahu. Apa yang dia tulis di kontrak dia nggak tahu, itu jadi pemain. Dan saya nyorotin itu kenapa? Karena masih banyak pemain yang ngeluh, misalnya gitu, oh latihannya berat, latihan begini. Kalau ngomongin latihan berat, nggak ada yang latihan nggak berat. Cuman pasti ada yang ngomong, oh latihan enak buat gua, belum tentu enak buat lu, gitu kan, pilihannya kan gitu. Ya. Betul. Ya, saya bilang gitu sih, kalau sekarang saya nggak lihat pemain itu kerja lebih keras dari saya, kalau saya bilang. Ya kan?
Ada nggak pemain Ya. Senin sampai Minggu ada di lapangan basket? Nggak ada kan? Coba tanyain sekarang main sekarang. Dulu cuma satu Itu orang yang saya lihat begitu tuh Denny Sumargo tuh yang saya tahu di SM kan. Dulu saya barengan Kang Rumit sama Denny Sumargo, saya tahu ya orang ini miripin saya nih zaman latihan dulu kan. Kayak gitu. orang gila itu Mas. Kenapa? Orang gila. Ya buat saya itu kan masalah komitmen. Kalau waktu begitu memilih ya harus komit aja gitu. Maunya Ya. sebagian enak aja gitu loh. Atau Oke. coachnya bro begini, oh gue nggak suka coachnya duluan, ya udah lo nggak akan ketemu. Sebenarnya kan gampang kalau jadi sisi pemain Iya, ya. Kalau iya. saya ngomongin di sisi main coaching, jadi simpelnya adalah ya saya ini anak buah itu pelatih, udah saya ikutin aja. Begitu ada yang nggak suka, ya udah nanti saya kan ngomong berdua. Ya kan saya datangin pelatihnya, coach. Ini tujuannya apa? Misalnya nanyain masalah, oh latihannya begini ya, coach ini tujuannya apa? Oke, gini. Oke, kalau coach yang benar, dia akan menjelaskan. Kalau yang coach yang nggak benar, kan dia akan coba cuman ngeles-ngeles lah bahasanya. Oh gini. Kalau dia benar coach, dia akan menjelaskan. Betul. Dan saya suka kalau pemain datang, oke, ngobrol. Karena di NSA pun ada beberapa pemain datang ke saya. Latihannya gimana? Gini, latihannya kenapa begini? Saya bilang jelasin gini. Tapi saya jarang ada pertanyaan ke saya karena saya dari awal, misalnya awal season saya udah jelasin. Misalnya contohnya VO too much, saya mau di atas 52 misalnya, atau di atas 55. Oke, gua nggak mau tahu cara lo gimana, begitu gua tes lo 55. Oke, latihan strength, bench press, big man segini, small man segini, leg press segini. Komplain, gua nggak tahu cara lo gimana, terserah lo. Ya kan? Di game, gue mau tahu lu nembaknya bisa 50% masuk. Kan simple gitu. Cuman kalau saya dari awal, sisanya adalah ya kita dalam perjalanannya paling ya kita kayak bernegosiasi. Cuman ya kalau saya saranin sebagai pemain, ya taruh hormat ke coach. Di luar kalau lagi meeting tim ya, kalau luar meeting tim karena kan tuh floor. Jadi kalian boleh ngomong apa aja kalau buat saya ya. Terserah, selama nggak membawa kepentingan pribadi gitu. Kadang orang kan punya ada belagenda kan, oh gue malas lari pagi-pagi, atau gue malas latihan pagi jam 7 pagi. Oh nih anak-anak kalau latihan pagi kok pada males, misalnya gitu contoh kan. Padahal dia aja kan yang males. Itu kan agenda dia gitu loh. Cuman kalau dia bilang, coach latihan pagi, kita agak kurang semangat. Ya mungkin bisa nggak nih makan paginya dibagusin, misalnya sarapannya diperbaiki gitu kan. Nah itu terus buat saya kuncinya misalkan sukses nih. Mas Aceh kan pernah merasain jadi pemain dan pelatih. Gelar juara juga udah pernah nih jadi pemain, jadi pelatih juga sudah pernah. Nah, saran aja dari semua tadi, disimpulkan aja untuk pemain-pemain sekarang apa yang harus dilakukan, sama untuk pelatih-pelatih sekarang mungkin lebih spesifiknya itu untuk pemain-pemain muda ya Mas ya, mungkin yang masih sekolah yang SMP, SMA dan kuliah lah itu. Ya kalau pemain sih buat saya apa ya? Iya bentar dulu. Kalau untuk pemain ya mereka jangan mikir uangnya dulu lah kalau saya bilang. Ya kan, atau apalah paket apa gitu, misalnya dapat sepatu, dapat baju dan segala macam bilang gitu ya. Menurut saya itu yang akan merusak mentalitas kalian. Gitu. Karena kalau kalian nggak siap, kalian nggak akan kemana-mana gitu sebagai seorang pemain gitu. Ya kan, dan untuk kesiapan itu butuh proses, nggak cuma kalian jago syuting ya, kalau ketemu kalian ada jago defender gimana dibilang ini orangnya jago rebound, loncatnya tinggi. Ya jujur waktu saya di Surabaya kayak satu sistem yang terbentuk lah ya, misalnya pemain itu kalau jago syuting, loncatnya tinggi, larinya kenceng, ball handlingnya bagus, itu pemain jago.
Saya bilang pemain basket pikir dari gitu, ya kan? Kalau ngomong pemain jago adalah pemain yang coachable. Kalau saya bilang siapapun coachnya, dia akan bisa main. Nah itu. Terlepas masalah skillnya, kita nggak ngomongin skill yang segala macam ya, tapi coachable. Iya, coachable. Iya kan, coachable apa? Dia bisa dilatih sama siapa aja. Nah kalau pemain muda, saya sih ngomongin ya, kalian harus berusaha jadi yang pemain yang coachable, yang bisa sama siapa aja, dilatih sama siapa. Yang saya bilang tadi statement saya di awal, pelatih siapapun itu pasti akan ada poin baiknya, gitu loh. Ya, pasti ya. ada poin baiknya. Kalau kalian nih kurang ini membandingkan dengan pelatih ini, ya pasti beda lah, dari style yang beda, orangnya beda, ya kan. Walaupun filosofinya sama, gitu. Filosofi saya kan saya bilang saya simple basket gitu kan. Filosofi saya gitu. Kalau bisa passing, kenapa harus dribbling? Kalau bisa shooting, kenapa harus drive? Kalau bisa drive, kenapa harus shooting jauh? Itu kan simple aja kan. Iya. Buat saya. Cuman kan, beda koki, ya beda hasilnya juga gitu kan. Hasil, rasanya beda juga. Rasanya beda. Jadi ya gitu, untuk pemain muda ya banyak juga bertanding. Jangan kalian cuma latihan dalam arti gini lah, bertanding kan harus ikut kompetisi. Ya kan, bertanding itu kalian bisa main scrimmage, ya kan. Kalau zaman dulu saya malah, ya ini jangan usah diikutin, tapi ya zaman saya dulu ikut ada taruhannya kalau zaman saya.